warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufan Andrawan dari kelas 11 TE 2 absen 26. Di sini saya akan mempresentasikan tentang las. Pengertian las adalah pekerjaan penyambungan logam dengan menggunakan pemanasan tempat sehingga terjadi ikatan antara logam yang disambung. Nah, jadi itu logam ini ya, logam satu, ini dua, ini satu, dua, ini disambungkan, ini dilas. Terus proses pengelasan terjadi adanya hambatan arus listrik yang mengalir di antara elektroda dan bahan las yang menimbulkan panas sekitar 3000 Celcius, sangat panas sehingga membuat elektroda dan bahan yang akan dilas mencair. Baik, contoh ini adalah contoh gambarnya. Las SMAW merupakan proses penyambungan dua buah kopling logam yang sejenis atau lebih dengan menggunakan sumber panas dari listrik menggunakan elektroda terbungkus sehingga akan membentuk sambungan yang tetap. Nah, di sini ada ground sama plusnya. Nah, di sini disambungkan ke meja, terus ini menuju ke benda yang akan dilas. Fungsi bagian dari mesin las adalah satu, generator listrik sebagai perantara dari sumber listrik untuk mengeluarkan output arus listrik yang dialirkan ke elektroda. Ground sebagai penentar arus yang keluar. Elektroda las sebagai material utama untuk menyambungkan dengan objek las dihubungkan ke kabel listrik yang beraliran. Pemegang elektroda untuk mengalirkan listrik dari kabel elektroda ke elektroda serta sebagai pegangan elektroda sehingga pengelasan tidak merasa panas saat mengelas. Sumber tegangan diklasifikasikan sebagai mesin las AC dan mesin las DC. Mesin las AC biasanya berupa trafo las, sedangkan mesin las DC selain trafo juga dilengkapi. Nah, ini adalah contoh gambar untuk sambungan las. Nah, dan di sini itu adalah sambungan T-join sudut dalam, yang di sini sambungan sudut corner join atau sambungan sudut luar. Nah, ini juga sambungan slot atau sambungan celah. Ini sambungan slot join, sambungan tumpul boot join. Nah, ini adalah juga sambungan tumpang. Nah, ini ditumpang kelasnya. Posisi pengelasan pada plat. Posisi plat sambungan tumpul yaitu berada pada 1G, 2G yaitu posisi plat sambungan sudut filet. Posisi plat sambungan sudut filet yaitu 1F filet. Terus yang ketiga posisi horizontal sambungan tumpul 2G. Posisi horizontal sambungan sudut filet 2F filet, ini horizontal. Nah, terus posisi tegak sambungan tumpul 3G, ini lurus, benda kerjanya lurus. Terus posisi tegak sambungan sudut filet 3F, ini filet sama vertikal, ini 3F. Terus posisi di atas kepala sambungan tumpul 4G, ini kelasnya. Terus posisi di atas kepala sambungan sudut atau filet 4F di sudut dalam. Selanjutnya itu elektroda. Besar kecilnya nampet las terutama tergantung pada besarnya diameter elektroda dan tipe elektroda. Biasanya tiap pabrik membuat elektroda mencantumkan tabel variabel penggunaan arus las yang disarankan pada bagian luas kemasan elektroda. Ini ada, kalian bisa lihat gambarnya. Yang ini diameter flux itu diameter ininya, diameternya segini, diameter luar yaitu segini, dalam. Dan ini adalah flux, lapisan flux. Dan sini ada panjang elektroda. Ini adalah inti terbuka dan ada kawat inti. AWS, apa sih itu AWS? AWS adalah American Welding Society.
identifikasi elektroda dalam bentuk huruf dan angka menunjukkan kekuatan mekanis dan menambah posisi pengelasan yang paling tepat untuk jenis filter tertentu, jenis arus dan bahan pelindung plastik. Ini ada keterangannya, yaitu satu X2 sampai X3 itu digabung jadi digit 2, terus X4 digit 3, X5 digit 4, dan X6 digit 5. Dan ini adalah settingan arus listrik. Ini diameter elektroda inci ya 1,5 mm, arusnya yaitu 20 sampai 40. 5/62 inci 2 mm, besar arusnya 3 sampai 30 sampai 60 ampere. Diameter elektroda 3/32 inci 2,5 mm, besar arusnya 40 sampai 80 ampere. Diameter elektroda 1/8 inci 3,2 mm, besar arusnya yaitu 70/70 sampai 120 ampere. Diameter elektroda 5/32 inci 4 mm, besar arusnya 120 sampai 170 ampere sekali. 3/16 inci 4,8 mm, besar arusnya 140 sampai 240. Dan yang terakhir 1/4 inci 6,4 mm, besar arusnya 200 sampai 350 ampere. Ini adalah langkah-langkah pemasangan mesin las dengan benar. Menyiapkan mesin las dan perlengkapannya pada tempatnya. Kita memasang kabel arus las harus lengkap dengan pemegang elektroda dan lem benda kerja sesuai keperluan. Terus 3, menggelar kabel-kabel las. Kabel las tidak boleh ada yang keadaan menggulung, harus rapi. 4, menempatkan pemegang elektroda pada tempatnya, tidak menyebabkan hubungan pendek. 5, mengikatkan lem benda kerja dengan kuat dan diikat dengan daerah pengelasan. Memasang stop kontak ke jaringan listrik umum. Yang 7 yaitu menghidupkan mesin las, menyetel arus las, memasang elektroda, dan yang terakhir yaitu pengelasan siap dilaksanakan. Penyalaan busur las. Penyalaan busur dapat dilakukan dengan menyentuh ujung elektroda dengan benda kerja. Sebaiknya untuk memadamkan busur las dengan cara menjauhkan ujung elektroda dari benda kerja. Ini benda kerja, ini itu yang buat las itu ya. Terus ini titik pengelasan, ini saya bentuk ini, dan titik las penyalaan busur. Menjelaskan elektroda. Setelah diperoleh busur las, maka kemudian yaitu elektroda dijalankan pada kecepatan tertentu untuk membentuk alur las yang baik. Menjalankan elektroda boleh ditarik lurus maupun diayun dengan selalu menjaga busur las pada ukuran yang stabil. Sudut elektroda terhadap benda kerja tergantung posisi pengelasan. Sini ada benda kerja juga, ini ada las. Ini pengelasnya bisa diinjak kanan kiri arah pengelas kanan kiri dan disesuaikan oleh diameter elektroda. 3 kali diameter elektroda. Ada gerakan, yaitu gerakan ayunan 1/2, gerakan ayunan setengah spiral gini, dan gerakan ayunan segitiga. Nah, yang terakhir yaitu hasil pengelasan. Kalian harus mengelasnya dengan secara baik dan benar. Nah, ini adalah contoh las yang baik. Nah, seperti ini juga baik. Kalau yang ini tuh jelek ya, jangan kelas seperti ini. Nah, sini adalah hasilnya. Dan ini yang terakhir. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.